Kasih setia lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, Kau padamu, tak untukku dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, hatiku
Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satuku dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, tak ingin berpaling dalam sesaat darimu, memandangmu setiap waktu. Kaulah segalanya. Kaulah kehidupan, Kaulah segalanya. Tak tergantikan Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Mencintaimu Tuhan, menginginkanmu selama-lamanya. tempat perlindunganku saat badai menerpa.
kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, sahabat dari penerang. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kau sertaku sejauh lagi, sejauh lagi dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu kepadamu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, kasih-Mu. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kau sertaku, sejauh lagi dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu kepadamu. Yesus, sejauh lagi dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, kasih-Mu. Katakan sekali lagi, sejauh lagi, sejauh lagi dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan,
Tuhan, untuk setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu yang menghidupkan kami. Kau menerangi jalan-jalan kami. Kau menuntun setiap hari. Kau menarik kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami dapat datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau segalanya, tak tergantikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap pagi kami ada di hadirat-Mu. Engkau menarik kami ke dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau menerangi kami, Engkau mencerahkan kami setiap waktu. Terima kasih. Pagi hari ini kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami menyatakan kasih kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur kami boleh memasuki akhir tahun 2021 ini Tuhan. Oh, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Engkau sangat baik. Terima kasih Engkau yang sudah memimpin kami sejak awal tahun. Engkau mengakhirinya. Oh, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau menghidupkan kiranya segala pekerjaan-Mu dalam lintasan tahun. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, kami bersyukur. Kalau kami boleh melewati 1 tahun ini. Oh, itu semua karena anugerah-Mu semata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ada banyak hal yang sudah kami lalui bersama dengan Engkau. Ada begitu banyak hal yang sudah Engkau tahirkan dalam hidup kami. Engkau memurnikan kami Tuhan. Terima kasih. Oh, kami boleh makan bersama-sama dengan Engkau setiap hari, setiap pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memberitahukan maksud hati-Mu yang terdalam. Bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih buat setiap pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan. Buat setiap didikan-didikan-Mu Tuhan. Buat setiap penghakiman-Mu Tuhan. Yang mengerjakan banyak hal dalam hati kami. Membuat hati kami semakin mencari Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Ini hidup kami Tuhan. Bagimulah seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom semua.
Shalom semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Shalom. Di penghujung tahun 2021. Di radio juga cuma 3. Saudara. Haleluya. Kalau kita boleh melewati hari demi hari, kita percaya saudara semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kasih Tuhan tidak berubah ya. Bahkan semakin hari semakin dalam saudara. Kita boleh merasakan kasih-Nya gitu. Ketika kita melihat saudara perbuatan-perbuatannya yang nyata gitu ya. Secara khusus sebetulnya yang perlu kita perhatikan adalah perubahan di dalam kasih kita kepada Tuhan. Bahwa memang ternyata bahwa setiap hari kasih kita makin bertambah kepada Dia. Makin bertambah dalam arti makin tulus gitu. Makin murni. Kita mengasihi Tuhan bukan karena apa yang Dia berikan kepada kita. Kita semakin mengasihi Tuhan karena semakin hari semakin kita jelas ya melihat wataknya yang sesungguhnya gitu. Pekerjaan-pekerjaannya dalam kita ya yang semakin serius. Di satu sisi memang Dia ingin mendapatkan kita gitu ya. Bali. Di satu sisi kita ini adalah ciptaannya. Tetapi saudara, walaupun kita ini ciptaannya yang dibuat oleh Dia, namun ternyata semakin kita menyadari Dia sangat mengasihi kita gitu. Ya. Dia seperti mengasihi dirinya sendiri gitu. Dan ciptaannya itu memang bermacam-macam ya. Tapi kita dijadikan Dia menjadi ciptaan yang tertinggi gitu. Bahkan kita menjadi pusat perhatiannya. Sekarang kita benar-benar menyadari ternyata kenapa Dia menjadi manusia, kenapa Dia repot-repot sih menjadi manusia ya. Jadi ada banyak ciptaannya atau manusia ciptaannya ini ya tidak menyadari gitu ya. Masih banyak yang belum menerima bahwa Dia sudah datang kembali kedua kali. Makanya selalu melihat tanda-tanda gitu. Mempeributkan tanda-tanda, itu belum tandanya, itu belum tandanya gitu. Sehingga walaupun sudah jelas-jelas setiap kejadian-kejadian yang kita lihat gitu ya di depan mata, para orang percaya atau hamba Tuhan masih sibuk membicarakan tanda gitu. Artinya nunggu tanda baru mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi walaupun sudah jelas sekali. Jadi sebetulnya persis seperti kedatangannya yang pertama gitu. Mereka sampai bilang, katakanlah kepada kami terus terang katanya. Sampai kapan kamu buat kami bimbang katanya. Kalau engkau Dia, katakanlah. Ya, Tuhan bilang, ya aku sudah mengatakan kepadamu, tapi memang kamu nggak percaya gitu.
Karena konsep. Mereka tidak mau menanggalkan konsep yang lama. Jadi kalau kejadian kedatangan yang pertama seperti itu, kedatangan yang kedua pun seperti itu pasti. Karena dia juga mengatakan, angkatan ini akan menolak. Dia akan mengalami banyak penderitaan. Jadi konsep-konsep yang lama itu, saudara, yang membuat orang belum benar-benar bertobat. Gitu. Bertobat itu kan artinya kita sedang memasuki satu zaman yang baru. Gitu. Bertobatlah, gitu. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi sekarang tidak demikian. Bertobatlah. Ayo kembali kepadaku, gitu. Sebab kerajaan sorga sedang ada di antaramu. Sehingga saudara, mana Tuhan, mana kedatangan Tuhan, selalu begitu. Nggak ada kok. Mana? Makanya ketika dunia ini benar-benar sudah boleh dikatakan menelannya, ya, menelan, bahkan sudah menelan, yang mengatakan dirinya orang Kristen, orang percaya, mau orang karismatik, orang apapun gitu. Semua sebetulnya sudah ditelan. Oleh karena kemajuan teknologi. Dan mereka seperti menutup mata mereka, itu kan semua dari Tuhan gitu, kemajuan teknologi. Di bidang apapun gitu. Bidang kesehatan, di bidang perekonomian gitu. Di bidang kemajuan teknologi, mereka justru tidak bisa lagi menghindar gitu. Bahkan sampai benar-benar sebetulnya bagaimana bumi ini sudah dikelilingi oleh satelit gitu. Jadi sudah diluncurkan setelah apa ya, stasiun sebelumnya yang sudah beroperasi 30 tahun gitu. Ini peluncuran yang terbaru gitu ya. Itu benar-benar saudara, itu wah, itu sistem jaringan satu dengan yang lain, itu saling terkoneksi satu dengan yang lain itu. Bahkan penanaman apa namanya, chip di otak manusia gitu. Itu sudah. Dan itu segera memang di hadapan kita sudah di launching gitu. Sehingga seluruh otak manusia itu bisa di-download gitu. Apa saja yang dipikirkan oleh manusia, ide-ide apapun yang ada dalam pikiran manusia itu sudah bisa di-download. Jadi bayangkan nanti robot itu sudah bisa lebih pintar, bahkan sudah lebih pintar dari manusia. Sudah pernah dicobakan gitu, Grandmaster dunia, juara dunia gitu, main catur gitu, ngelawan robot AI itu, artificial intelligence gitu, kalah dia. Jadi robot sudah lebih pintar dari manusia.
Jadi semua bayangin semua apa saja yang dipikirkan manusia itu bisa di-download gitu. Karena ditanamkan itu chip. Jadi chip itu sebetulnya seperti dalam laptop kita itu kan misalnya laptop ini kan Intel gitu. Jadi chipnya itu Intel gitu. Jadi tergantung tingkatannya sudah berapa. Kalau ini Core i7 gitu kan. Ada yang sudah sampai i berapa. Terus generasi keberapa. Ada yang AMD gitu kan. Nah, itu semua saudara seperti itulah nanti yang dipasangkan gitu. Di manusia masa depan. Dan kalau yang misalnya yang di dalam yang cairan itu untuk mengontrol gitu. Tapi chip itu benar-benar memperbaiki sistem dalam tubuh manusia itu. Jadi bayangkan chip itu terhubung karena perintahnya dari otak itu gitu. Jadi tepat dipasang itu, jadi dibor itu di tengkorak kepala manusia. Jadi yang pasangkan itu adalah robot gitu. Dibius memang itu asli dipasang. Karena tawaran-tawaran yang dia buat itu, benefit-benefitnya gitu, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan itu gitu. Jadi bisa memperbaiki kerusakan dalam tubuh. Dan tahukah saudara, Tuhan menunjukkan itu gitu. Dan orang belum sadar gitu. Mereka masih selalu mana Tuhannya? Tuhan belum datang kok. Udah itu ya berarti kan semua itu dari Tuhan. Karena tujuannya baik. Tertipunya selalu di situ. Sehingga tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi bayangan manusia, gagasan manusia, kalau Tuhan datang, dia datang itu di awan-awan selalu. Itu saja, saudara. Jadi mereka sudah membuat Wahyu 3 ayat 20 itu hanya mengundang Tuhan dalam hati kita gitu. Ya kami sudah mengundang Tuhan dalam hati kami gitu. Dulu saya juga berpikir begitu, Wahyu 3 ayat 20 itu. Sehingga saudara tidak pernah benar-benar mengalami kedatangan Tuhan itu. Nalarnya ini saudara, ini masalah ya. Tolonglah jangan ribut lah. Kencang sekali loh suaranya loh. Kan bisa dengerin. Kan yang papi bilang kan bisa dengerin. Dipikir gitu loh. Yang papi bilang itu didengerin, dipikir, direnungkan gitu. Bukan malah bisik-bisik gitu. Oke? Kalau yang masih bisik-bisik nanti itu keluar loh. Kita kan mau dengerin kan. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, saudara, nalar manusia itu pikirannya itu sampai tidak bisa merenungkan Tuhan. Makanya dikatakan dalam 1 Petrus itu, siapkanlah akal budimu. Gitu. Jadi akal budi kita ini yang kita siapkan. Gitu. Apakah selama ini ketika kita itu punya Tuhan, gitu,
Tuhan yang bagaimanakah yang kita punya itu? Apakah Tuhan yang hanya kita perlukan kalau kita butuh? Kalau kita lagi lapar, nggak ada uang, datang sama Tuhan. Kalau kita punya masalah, datang sama Tuhan. Kalau nggak punya masalah, kalau mau tidur, dia jadi satpam. Kalau kita pergi kemana-mana, dia melindungi perjalanan, kayak dia nyertai kendaraan kita. Kalau kita di atas pesawat, atau setelah kita mengenal malaikatnya, utuslah malaikatmu supaya engkau nggak repot-repot. Lah, apakah selama ini Tuhan yang seperti itu yang kita punya? Oh, supaya engkau senang Tuhan, aku melayani orang lain. Nyatakanlah mujizatmu ke tanganku supaya nanti setiap aku menumpangkan tangan sama orang, mereka sembuh, engkau dipermuliakan. Pada kenyataannya apakah Tuhan dipermuliakan? Bukan. Manusia lah yang dipermuliakan. Makanya ketika dia berhenti melakukannya, mereka mencoba. Karena apa? Mencoba dengan trik yang lain gitu. Supaya tetap mereka itu dihargai oleh manusia. Mereka mencoba berbagai macam cara, menggali urapan-urapan yang ada dalam Alkitab gitu. Kenapa tidak ada nalar sedikit pun? Kenapa tidak mencari gitu? Kenapa tidak mencari kebenaran? Kenapa tidak mencari kehidupan ketika dirinya melihat masalah gitu dalam dirinya gitu, dalam keluarganya sudah sampai separah ini, gitu. Misalnya yang saya katakan kemarin itu, saudara, ternyata betul, saudara. Yang saya bilang saya melayani pendeta itu, aduh, ada hal yang disembunyikan, saudara, yang pada waktu itu tidak diungkapkan. Itu sebabnya ketika saya pulang itu saya doa itu. Ada sesuatu memang yang saya rasakan gitu. Kita jujur di hadapan Tuhan setiap hari. Kita pikir orang itu bisa jujur. Kita pikir untuk menjadi jujur itu mudah. Tidak, saudara. Saya temukan ketika saya lihat itu ya. Kenapa, nak? Pegangin dong, nanti itu. Muntah loh. Tentulah. Saudara, sudah separah itu pun keadaan saudara. Belum mau menyadari gitu. Jadi ketika kemarin saya sampai katakan gitu dengan tegas gitu. Hentikan pelayanan. Stop. Kita hitung-hitungan umur. Umur Bapak berapa? Tapi tahukah saudara? Apakah mudah untuk kembali kepada Tuhan? Tidak semudah yang kita bayangkan, saudara. Karena tipuannya itu ternyata sudah dalam sekali, saudara.
Sampai si anaknya itu bilang begini. Saya simpulkan saja. Sudahlah. Ketika teman ini nanya gimana keadaannya. Dan ternyata saudara, diam-diam anaknya itu, cucunya itu sudah diserahkan. Dan akhirnya setelah itu, sebelum itu gak diceritakan ke kami. Dan akhirnya dia bilang, ketika ditanya gimana, sudah bilang aja sama bapak, saya serahkan ke pesantren. Saudara, pada waktu itu memang saya mau bilang begini. Kalau masalah uang 2 juta kalian peributkan anak itu gitu. Saya bawa ke Tembesi gitu. Tapi tahu nggak? Kan dia sebagai pendeta gitu, bukankah malu gitu? Kalau saya bawa. Saya nggak nyangka sudah sedalam itu gitu. Itu sebabnya saudara, itu benar-benar harusnya pas waktu di situ saya pikir sudah bertobat lah. Gitu. Saudara, saya bayangkan saya sebagai seorang ayah gitu. Putri saya sendiri gitu. Apapun salahnya putri saya gitu. Bukankah itu salahnya saya? Bukankah saya sumbernya? Saya harus tanggung kesalahan putri saya. Tetapi tahukah saudara? Kita pikir saudara, saya pikir begini. Gampang kembali kepada Tuhan. Tak gampang saudara. Tipuan dunia ini saudara. Jadi saudara, kenapa Tuhan katakan iblislah yang jadi bapakmu katanya. Wow, itu saudara, Tuhan tidak sembarangan mengeluarkan perkataan. Dia sangat hati-hati dalam perkataannya. Karena perkataannya adalah firman, adalah hukum. Makanya dia nggak sembarang. Makanya dia bilang, jangan kamu sembarang menghakimi. Benar-benar tunggu. Jangan sembarangan keluarkan statement. Saudara, belakangan ini saudara saya mulai begini ya. Kadang-kadang saudara gampang gitu mengeluarkan ini Tuhan. Tapi ada satu hal yang mulai saya diajarin, itulah sabarnya Tuhan terhadap kita, terhadap saya. Saudara, si jahat itu memang benar-benar raja penipu, saudara. Ketulusan hati kita pun bisa dimanfaatkan dia. Sehingga benar-benar sebetulnya membuat kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan disitulah kita menyadari kerusakan kita. Ketika saya dengarkan itu saudara, aduh kenapa ya Tuhan kemarin. Tapi saya doa lagi, mereka harus menanggung apa yang mereka buat. Ketika dalam satu keluarga, suami, istri, mereka tidak menghadirkan Tuhan di dalam rumah itu, saudara. Wow, kacau sekali. Sekalipun itu pendeta, gembala, tidak jadi jaminan. Kalau mereka yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, pernah melakukan banyak hal yang luar biasa gitu. Kalau tidak benar-benar mengambil posisi di kaki Tuhan, duduk setiap hari.
semua pelayanan itu menjadi bumerang sama dia. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, di situ kita tahu, benarkah ini panggilan Tuhan atas hidupku, atau aku yang memanggil diriku ke sini. Sekarang itu begitu jelas kelihatan di depan mata. Jadi ketika dia datang kedua kali, saudara, orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sudah datang itu akan berbeda sekali dengan orang yang masih menanti-nantikan Tuhan. Yang menanti-nantikan Tuhan itu melihat tanda terus, saudara. Jadi walaupun tanda itu sudah semakin jelas, itu nggak ngeh-ngeh sebetulnya, saudara. Nggak sadar-sadar. Karena apa? Hatinya sudah melekat di sana. Nggak bisa. Dia sudah terlalu nyaman. Masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan, langit baru, bumi baru, itu samar, nggak kelihatan. Nggak bisa melihat jauh ke depan seperti Abraham melihat jauh ke depan. Kenapa dia berani mempersembahkan Ishak? Kenapa? Karena dia mendapatkan Ishak itu dari dia tidak mampu. Istrinya sudah mandul. Nggak mungkin punya anak. Jadi ketika dia ambil, ketika diminta oleh Tuhan dari dia, nalar dia itu loh, pikiran dia itu nalar. Pikirannya manusia normal, itulah manusia normal sebetulnya. Berpikir. Itulah yang diinginkan Tuhan lewat pengalaman kita. Kalau Tuhan saja menjadi manusia, lah kok kita mau ke sana? Piye gitu. Tuhan sudah ada di antara kita. Itulah tujuannya dia datang. Saudara, selama ini saudara, kita pikir Tuhan itu seperti tukang sulap. Saudara, kemarin saudara tim Indonesia itu kalah telak gitu. Saudara, saya sebetulnya saudara itu pas waktu sebelum itu gitu ya. Ini saya cerita dikit gitu ya. Jadi sebelum itu saya dapat perkataan begini. Bisakah engkau mengikuti peraturanku, pengaturanku katanya. Karena begini saudara. Tuhan tahu anak-anak juga ya. Wah rasanya mereka itu habis kalah itu saudara. Wow itu cepat tidur saudara. Kesal gitu. Dari yang sebelumnya menang terus gitu kan. Saya tahu anak-anak gitu ya. Bahkan saya pengen nemenin mereka gitu ya. Karena kesal gitu. Karena kami nonton sama-sama gitu kan. Saya sampai gini ketika kan itu kan siarannya acak-acak gitu ya. Karena kita nanti diacak gitu ya. Tapi selalu dapatnya itu dari yang komentatornya itu luar gitu. Sehingga ya nggak pro siapa gitu ya. Kalau kita dari ini yang dari Indonesia, wah habis itu dibully semua. Sampai satu hari penuh itu saya nggak buka YouTube gitu, karena kalau buka pasti muncul gitu. Tapi kemarin baru saya lihat gitu ya, ternyata tanggapannya itu banyak yang positif. Gitu. Positifnya begini. Salah satunya adalah pelatih itu bukan tukang sulap. Jadi mereka mengatakan tim saya bangga dengan tim kita walaupun kalah gitu.
Mau nggak dapat juara pun tidak masalah. Karena mereka anak-anak muda semua. Saudara, ada satu pelajaran di mana tim yang kita lawan itu adalah tim yang sudah puluhan tahun. Gitu. Tidak diganti-ganti. Ini asli hanya berapa orang yang tim yang lama. Jadi tidak cukup dewasa gitu. Dan banyak pemain baru yang dimasukin. Sehingga terakhir ketika yang digadang-gadang itu pemain hebat di luar negeri. Tetapi kan nggak bisa bekerja sama. Gitu. Kenapa? Mereka itu belum chemistry, punya chemistry-nya. Apa maksudnya, saudara? Saudara, itu benar-benar seperti begini, saudara. Inilah kondisi daripada gerejanya di akhir zaman gitu. Di mana itu sudah menjadi bulan-bulanan gitu. Tidak menyadari. Itu rasanya melihat pertandingan itu dengan sebelumnya itu rasanya waduh. Itu begitu mudahnya kayak di mana semua yang kemarin? Saudara, tahukah saudara generasi yang sedang kita bangun di bawah kita ini, saudara? Kenapa Tuhan katakan, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan? Saudara, itu firman, itu perkataan, sebetulnya yang mengencourage kita. Tetapi, betapa hubungan antara generasi kita dengan generasi sebelumnya, itu boleh dikatakan itu terputus, saudara. Karena apa? Generasi sebelum kita, mereka itu, boleh saya katakan saudara, itu jarang yang mewariskan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Yang mereka wariskan itu harta. Yang mereka wariskan itu karunia. Yang mereka wariskan itu urapan. Yang mereka wariskan itu pengetahuan. Tapi bukan Tuhan. Disinilah kita terpanggil, saudara. Yang kita wariskan untuk generasi kita di bawah itu harus Tuhan. Pengalaman kita dengan Tuhan. Artinya begini. Artinya Tuhan yang hidup itu, yang ada di awang-awang itu gitu loh. Yang ada dalam imajinasi kita. Kita sebagai pribadi lepas pribadi, sebagai orang tua yang punya waris, yang punya generasi di bawah kita. Kita yang harus benar-benar fokus sampai Tuhan itu nyata berinkarnasi dalam kita. Itu hanya boleh kita dapatkan ketika kita duduk di kaki Tuhan. Nggak bisa kita dapatkan dengan cara sekali-sekali. Karena tipuannya makin mengerikan, saudara. Banjirnya itu sudah makin besar gitu. Dan ini tidak disadari. Puji Tuhan, saudara, ketika Tuhan memperlihatkan semua kemajuan itu gitu ya. Saya bilang gini sama Tuhan, aduh Tuhan, segininya kah? Gitu. Terus gimana dong? Gitu. Selama kita tinggal sama Tuhan, itu nggak berpengaruh sedikit pun kepada kita. Selama kita duduk di kaki Tuhan, perkataan-perkataan kita, perkataan Tuhan itu seperti dia meniup dan keluar dari mulutnya. Api yang akan menghanguskan semuanya.
Justru saudara, kedua pengintai saudara, itu melihat bahwa yang melindungi mereka sudah pergi katanya gitu. Nggak ada, kita tinggal babat saja. Itulah orang yang mengenal perkataan-perkataan Tuhan. Yang mengalami firman dalam hidup mereka. Yang melihat, yang berjalan bersama memperhatikan Musa. Dan setiap perkataan-perkataan Taurat itu menjadi hidup di dalam mereka. Sang pencipta itu yang memimpin mereka. Benar-benar mereka lihat dan mereka rasakan dan mereka alami. Jadi ibaratnya saudara. Ketika kita diperlihatkan semua itu. Lalu saudara, kita belajar memperhatikan setiap gerakan Tuhan di dalam kita. Saudara, saya belum tahu bagaimana cara menjelaskan firman itu bekerja di dalam kita. Tapi pengalaman saya gitu, melihat bagaimana firman itu beroperasi. Itu benar-benar nyata. Dan mungkin kalaupun saya jelaskan sesuai dengan bahasa yang saudara bisa mengerti. Kalau saudara tidak mengalaminya sendiri, saudara tidak akan mengerti. Saudara hanya begini. Oh. Makanya Tuhan bilang, aku menasehatkan engkau. Saudara, sewaktu saya katakan habis dari pelayanan itu, saya berdoa itu ya. Dalam hati saya memang ada sesuatu question mark gitu. Dan memang jujur saya tanya sama Tuhan gitu. Ini apa nih? Dan Tuhan tunjukkan itu. Dan ketika Tuhan perlihatkan, ketika sebetulnya saya mau tanya, udah gimana sekarang gitu. Karena saudara kalau lihat kemarin itu, wow rasanya udah plong gitu ya. Harusnya pikirannya sudah nalar dong. Keadaan sudah serusak itu. Dan ternyata benar-benar dia itu, wah seluruh keluarga itu sudah memojokkan dia. Bahkan saudara, itu yang ketika dengarkan dari yang mertua ketika dia jemput anaknya itu, waduh. Itu rasanya kata-kata, wah ngeri sekali sampai dia nangis-nangis untuk jumpa dengan anaknya tidak dikasih. Karena ternyata bukan mereka yang ngambil, diantar gitu. Oleh orang tuanya sendiri. Waduh, saya bilang. Saya rasakan kehancurannya, makanya sampai dia katakan, sudah saya titip di pesantren. Bilang aja. Karena saudara anaknya itu sampai di sini lebam gitu. Anaknya yang perempuan yang bungsu itu luka di situ. Siapa yang buat? Wah, tapi kan benar juga. Kita kan ya nggak bisa menyalahkan juga secara ini. Ya anaknya juga pasti salah juga dong. Ya sebagai ibu itu. Tetapi saudara, karena saya ambil posisi saya sebagai orang tua, sebagai sumbernya. Keadaan seperti ini. Harusnya saya duduk di kaki Tuhan.
Harusnya sudah lah. Saya tinggalin semua, ngapain? Saudara, mungkinkah kita akan senang? Bagaimana sih rasanya air mata kita itu dihapus? Kalau benar misalnya pengertian kita tentang sorga. Gimana hati kita ketika kita melihat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat, yang terikat kuat dengan kita. Kita melihat mereka disiksa di bumi ini. Gitu. Gimana kira-kira? Disiksa oleh oleh bengisnya dunia ini. Gitu. Mungkinkah hati kita bisa tenang di sorga gitu? Mungkinkah? Ketika kita melihat anak kita, cucu kita, itulah yang dialami di dunia orang mati. Bagaimana kita bilang air matanya dihapus? Saudara, sebelum Abraham itu mati, dia sudah melihat harinya Tuhan Yesus. Memang dalam perjalanan yang panjang, saudara. Perjalanan yang panjang dia lihat bagaimana keturunannya Isa, Yakub, dia lihat lagi sini. Dia lihat bagaimana bangsa Israel, bagaimana mereka hancur mengalami ini. Tetapi tahukah saudara, dia mampu melihat jauh ke depan. Itulah mata iman. Bukan mata yang pendek. Bukan mata yang bisa melihat hanya berapa generasi. Itulah orang yang duduk di kaki Tuhan, saudara. Hanya satu yang perlu. Dan tidak ada yang akan bisa mengambil daripadanya. Jadi saudara, 1 tahun pertama ini saudara. Sudah ada saudara perbedaan nanti di tahun yang kedua. Saudara, saudara kemarin saya ini ya, saya tanya gitu dalam hati saya gitu. Kan, sudah waktunya kah? Atau kapan ya waktunya Engkau mulai mengutus kami? Saudara, di dalam hati saya, saudara, sudah ada seperti kayak tanda-tanda gitu. Tetapi saudara, karena sudah terbiasa duduk di kaki Tuhan itu, nggak ada lagi maksain gitu. Tapi sudah ada satu alarm dalam hati saya bahwa ini benar-benar penderitaan yang akan dialami oleh orang yang tidak membiasakan dirinya menantikan Tuhan atau tidak pernah bisa sabar di kaki Tuhan gitu. Itu akan ada satu penderitaan yang luar biasa. Apalagi mereka yang sudah memberikan diri mereka, ya sudahlah, baik kok tujuan pemerintah gitu, menerima gitu ya. Dan mereka tidak menyadari kesalahannya di situ gitu. Wah, itu dengan berita-berita yang akan muncul, dengan ini saja sebetulnya sudah mulai kelihatan. Sudah terbuka. Karena apa? Karena yang berikutnya benar-benar itu dipaksakan tanpa ada alasan lagi seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan masih ada alasan. Pandemi, jelas gitu kan. Yang mati banyak gitu kan. Sekarang nggak ada apa-apa. Jadi mau mereka angkat si Omikron ini nggak naik-naik.
tetapi sudah kadung ada yang ketiga kan. Tapi kan harus ada alasan untuk itu mau dinaikkan, mau diterapkan, kan harus ada penyebab dulu yang harus naik, kasus yang harus naik. Jadi ada yang sampai Jadi ada yang sampai itu dijemput dari mana gitu. Terus dia katanya kena itu gitu. Padahal sebetulnya tidak ada. Mana buktinya katanya? Nggak bisa jawab. Jadi mencoba pakai berita itu nggak naik-naik. Orang mulai sadar soalnya. Dan mulai banyak orang beritakan bahwa yang justru yang sudah kena suntik, bahkan yang sampai ketiga, itu yang kena si Omikron itu. Kesemak ya? Tahu nggak saudara? Itu satu berita itu, begitu disebarkan itu langsung, itu ada mengerjakan sesuatu dalam diri manusia. Nalar. Oh. Tapi mungkin ditepis ya. Mulai lagi ada berita yang lain. Ada kemarin yang meninggal umur 12 tahun itu, begitu habis divaksin 2 hari meninggal. Jombang kalau nggak salah. Dan memang dia bilang itu nggak ada urusan dengan itu katanya. Karena tandanya begini. Oke. Tapi tahukah saudara, berita-berita yang ini mulai terbuka. Dan tahukah saudara, bagi mereka yang sudah ini, itu wow. Terus, karena sudah mulai bilang. Jadi ketika mulai ada yang diterima gitu. Kemarin kan minta debat terbuka gitu. Jadi ada orang yang sudah mengumpulkan berita-berita dari internasional itu, si Babe itu. Dengan timnya, dengan emak itu kan. Dan sudah diterima oleh Kemenkes. Tapi dia yang diterima, nanti janji akan ketemu. Kami akan lapor ke pemimpin kami, begini. Dan saya janji kita akan debat terbuka, disaksikan gitu. Oh, sampai si Babe itu sampai sujud-sujud gitu. Jadi saudara, diam-diam Tuhan itu bekerja karena yang dipakai ya manusia gitu loh. Jangan mimpi dari apa gitu. Sekarang itu tersingkap semua bencana karena keserakahan manusia, nggak bisa nyalakan Tuhan lagi. Mulai ketahuan dan kebencian terhadap si jahat itu makin lama makin kuat. Dan itulah yang membuat nanti orang teriak sama Tuhan. Tuhan. Makanya dikatakan yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan manakah? Tuhan Yesus kah? Dan sekarang bagaimana seperti yang saya ceritakan kemarin? Bagaimana sekarang pakar-pakar agama itu mulai terbuka gitu tentang pengorbanan Tuhan. Bagaimana yang di Arab itu mereka benar-benar merayakan Natal gitu. Kemarin itu benar-benar, padahal mungkin hanya cuma pakai Sinterklas itu pemain bola. Siapa itu? Si Salah itu. Apa namanya? Muhammad Salah. Salah atau Salah? Sudah murtad dia katanya. Padahal mungkin kan paling cuma pakai itu aja. Karena di sana lagi lagi viral mereka merayakan Natal gitu. Itu jadi Muslim di Indonesia kayak kemana gitu. Tapi tahukah saudara, itu sesuatu yang kayak menggoncangkan gitu loh. Mungkin kayak pikirannya itu kayak gimana gitu. Saudara,
Itulah sebetulnya. Jadi ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita bisa melihat pergerakan Tuhan yang tidak disadari oleh orang-orang yang terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Firman-Nya itu sedang bergerak, sedang bekerja, sedang bermanifestasi, sedang meruntuhkan kebohongan-kebohongan selama ini. Ya. Dan bagi orang yang tetap dalam kondisi seperti ini, tidak mau duduk di kaki Tuhan, tidak mau bertobat, itu akan menjadi siksaan. Akan menjadi siksaan. Berita-berita. Jadi gimana dong? Jadi mulai ada yang bilang, waduh, jadi gimana dong? Udah terlambat lah. Saya sudah dipaksa, saya terpaksa. Tersuntik katanya. Sudah mulai berita-berita di bawahnya itu. Mau gimana nanti, saudara? Saudara, seperti saya bilang, ketika kita buka YouTube di handphone kita, itu mau gimana ketika kita buka, itu berita sudah pasti seliweran, saudara. Mau gimana? Jadi ketika kita mulai begini, ketika kita mulai agak sedikit aja begini, ketika melihat orang mati gitu, hanya dengan gini aja, Tuhan, kira-kira ini orang-orang yang ini ya, kalau saya mati gimana ya? Itu saja, saudara, pintu yang itu saja, perkataan yang itu membuat orang gini. Tersiksa dengan berita nanti akan dia, ini saudara, semakin banyaknya nanti. Ini gelombang yang kedua ini. Dan tahukah saudara, ini tuaian. Saudara, jadi tuaian berikutnya ini Tuhan yang menuai, malaikatnya dikatakan. Saudara, di sini ada proses pemeteraian. Jadi saudara, di dalam posisi ini saudara, kapan? Jadi kalau proses pemasangan tanda itu sudah ratusan tahun, saudara. Nggak berhasil aja, saudara. Tapi tahukah saudara, itu sudah terus, saudara, meningkat terus. Dan rasanya sudah hampir di ujungnya. Di situ sudah dikatakan pembinasa keji itu muncul. Munculnya itu sebetulnya bukannya ada binatang lain yang keluar apa gitu, bukan. Jadi ketika dikatakan muncul, jadi sama seperti kedatangan Tuhan yang kedua, puncaknya itu memang di awan-awan, itu secara terbuka. Itu puncak. Jadi begitu orang melihat itu sudah hukuman bagi dia. Bukan lagi dia bisa bilang begini, oh Tuhan, nggak bisa lagi. Karena sudah sekian waktu lamanya dikasih kesempatan. Jadi proses kedatangan Tuhan yang kedua itu, saudara, itu panjang. Disitulah kita mengalami Tuhan nyata gitu loh. Jadi dia itu hidup dalam kita. Jadi nggak ada bilang begini, oh aku percaya Tuhan kok. Nggak bisa. Oh sudah ini surat baptisku ini. Nggak bisa. Itu benar-benar dia hidup di dalam kita. Kita mengerti pergerakannya. Jadi istilahnya gini, firman itu meresap, menyatu. Itulah artinya dimeteraikan. Jadi meterai itu dia bukan tukang sulap. Ngapain saudara kalau dia tukang sulap langsung kita itu berubah saat itu juga karena yang di samping kanannya Tuhan Yesus itu. Di salib samping kanan itu. Proses penyelamatan itu kan mengeluarkan dunia ini dari kita.
mengeluarkan Mesir itu dari kita gitu loh. Makanya ada proses ketika mereka melewati padang gurun itu, saudara. 40 tahun. Kan umur normal Tuhan Yesus ketika mulai kan itu 30 kan. 40 tahun. 70, umur manusia 70, kalau kuat 80. Makanya hitung-hitungan umur. Tetapi kalau kita dulu di kaki Tuhan, nggak perlu kita mengejar 70. 46 tahun kami membangun ini. Rubuhkan. Dalam 3 hari aku membangunnya. Saudara, Tuhan sudah menguburkan, merubuhkan. Hari pertama sekarang, saudara. Kita segera memasuki hari kedua. Kalau hitung-hitungan gitu loh. Kalau kita istilahnya, ya kita pakai hitungan kita manusia. Kan Tuhan Yesus juga kan 3,5 tahun. Toh? Kalau mau hitung-hitungan kita. Gitu. Jadi saudara, sekarang kita melihat bagaimana ini dia yang membangun. Dan disinilah kita melihat dengan jelas. Generasi kita juga. Mereka mengalami Tuhan itu sendiri. Bagaimana mereka merasakan Tuhan? Ya lewat kita. Mereka lihat kita. Mereka teladani kita. Itu sebabnya dikatakan di Sion dilahirkan seorang demi seorang. Bukan konsep yang kemarin. Orang berlomba-lomba bangun gereja. Buka cabang di mana-mana. Begitu buka mall, kalau rame, buka cabang di sana. Hasilnya apa? Mereka menjadi alatnya iblis untuk mempropagandakan tujuannya iblis. Oke, kalau kalian ini, aku buat kalian kaya semua. Lalu mereka sampaikan itu kepada jemaat mereka. Sehingga orang-orang yang tulus gitu kan. Yang dia tadinya itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi dia kena proses terus gitu ya. Dia jadi menyalahkan dirinya. Oh kata Pak Pendeta itu kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan akan diberkati bla 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 gitu. Sementara dia sudah sungguh-sungguh. Dia bukan malah makin diberkati, makin rugi, makin hancur gitu. Tapi karena nggak ada yang beritahu kepada dia, dia terus menyalahkan dirinya. Bayangkan ngerinya, saudara. Tapi dia mau keluar dari sana. Wow, kan ini kan gereja besar. Nah itu kan gereja Pak Parlin itu kan, aduh mana ada orang yang tahan di sana gitu. Enggak lah. Itu bukan gereja itu katanya. Itu di sana kumpulan orang-orang susah gitu. Yang tak punya masa depan katanya. Tapi tiba-tiba saudara, Tuhan katakan, gunung rumah Tuhan. Disinilah saudara ketika mereka mulai menyadari. Mereka mulai mencari. Jadi saudara, kita semua ketika kita dipersiapkan ini, saudara. Ayo duduk di kaki Tuhan. Ayo rasakan gerakan-gerakan Tuhan, gerakan-gerakan firman di dalam diri saudara. Rasakan. Jangan investkan hidupmu di dunia ini lagi. Buat perhitungan. Masa dunia ini mau hancur, kita masih investkan hidup kita di situ.
Kenapa kita nggak investkan hidup kita dalam kerajaan Allah? Saudara, kesungguhan hati kita kepada Tuhan, itu Tuhan perhitungkan. Ini bukan masalah kita diberkati lagi. Uang Tuhan sudah milik kita kok, apalagi yang kita kejar. Hati manusia siapapun bisa digerakkan dia kok untuk memberkati kalau memang dia mau kita melayani. Siapapun bisa digerakkan dia kok. Tapi kita layak dipercaya enggak? Layak enggak kita dipercaya? Hati kita melekat ke situ enggak? Hari-hari yang kita lalui, saudara, firman yang di dalam kita itu menjadi saksi. Menjadi saksi nih kita nih. Ya perhatikan kita. Bahkan tahu kan saudara, pikiran kita, kelicikan kita, dia ketahui semua karena dia sudah di dalam gitu. Firman itu, saudara. Dan kita mulai merasakan dampak daripada firman itu. Dia memperbaiki kerusakan-kerusakan kita. Sama seperti chip yang dipasang itu. Jadi dia tahu, saudara semua. Jadi firman itu mengetahui bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, apa yang mau saya bicarakan. Di sini, saudara. Dia itu, saudara, firman itu yang menjadi manusia itu. Itu dia benar-benar mengikuti perkembangan dilema kita. Dia mengikutinya. Dan kalau kita terus terhubung dengan sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri, yang adalah roh itu. Kita akan mengenali, saudara, kemurnian hati kita yang diakibatkan oleh karena penghakimannya. Penghakimannya itu membuat kita begini, saudara. Kita nggak berani ngambil tindakan apapun. Kita hati-hati sekali. Itu progres, saudara. Dan makin lama, saudara, firman itu makin mendapat tempat di dalam hati kita. Dia makin bertahta. Sehingga dia menjagai kita. Menjagai perkataan kita. Membuat kita berhati-hati. Itulah, saudara, yang sedang kita alami. Itulah progres yang sedang kita alami dalam penantian kita. Jadi keaktifan kita, proaktifnya kita ditunggu oleh Tuhan. Ketika Tuhan tanya, kita nggak diam. Ini tahun yang kita lalui. Ketika kita diizinkan melihat, kita ngomong apa sama Tuhan? Kita mendoakan apa? Apakah kita masih mendoakan remeh-temeh gitu? Apakah kita masih mendoakan hal yang berhubungan dengan dunia? Ngapain orang kita mau tinggalkan dunia kok? Justru kita naik di tahta, itu milik kita semua. Bumi ini milik Tuhan. Selama ini perampok yang masih ngambil gitu. Pencuri yang masih ngambil. Itu punya kita. Dan sudah waktunya dikembalikan kepada saudara dan saya. Makanya dikatakan orang fasik ditugaskan mengumpulkan kekayaan yang harus diberikan kepada orang benar. Untuk menjadi orang benar itu, itulah proses. Ketika anak bungsu itu kembali, apakah dia itu masih seperti yang kemarin? Tidak. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Malahan tanggung jawabnya tinggi sekali, saudara. Dia seperti orang yang berhutang kepada bapaknya. Aku sudah menghamburkan uang bapakku. Maka aku harus mengembalikan dengan
tanggung jawabku sebagai seorang anak. Dia benar-benar, saudara, melakukan segala tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dia belajar kepada bapaknya, pengusaha sejati. Dia diajarin berbisnis oleh bapaknya. Dia diajarin bagaimana cara mengembangkan. Dia terus berkomunikasi dengan bapaknya. Dia bertanggung jawab. Karena ada satu rasa di dalam dirinya. Bapakku sudah menerima aku. Padahal aku sudah menghabiskan hartanya. Saudara, kita yang kembali kepada Tuhan di tahta. Di situ, saudara, kita mendapatkan disiplin daripada Tuhan. Kita dihajar. Kita ada disiplin. Tapi sekarang mata kita terbuka. Ternyata esensi Bapak kita adalah kasih. Semua sekarang kita bisa melihat apapun yang kita alami. Penderitaan yang kita alami. Oh, ternyata Bapakku sudah menyediakan kemuliaan yang tidak tertandingi oleh penderitaan yang kecil yang kualami. Oh, kita dari mulut kita nggak ada sungut-sungut lagi. Kita mengucap syukur. Dan tahukah saudara, ucapan syukur kita itu adalah senjata yang sangat mematikan untuk kerajaan dunia ini. Dengan kita bersuka cita, dengan kita menjaga hati kita senantiasa bersuka cita, tanpa ada sungut-sungut, itu adalah senjata yang sangat mematikan. Itu seperti ini, saudara, membuat mereka seperti cacing kepanasan. Gitu. Mereka mau lakukan banyak hal gitu. Tapi satu kata dari Tuhan cukup menelan mereka. Melemparkan mereka ke jurang maut. Baik saudara, puji Tuhan. Nanti sore ya, jam 6 ya, kita mulai. Yang sudah mungkin ada yang libur gitu, cepat datangnya ya untuk bantu siap-siapin ya. Supaya nanti kita tidak terlalu kemalaman ya. Jadi besok, ini sekarang tanggal 31 toh? Besok tanggal 1 kita Zoom saja ya, ibadahnya tidak ada ya. Jadi Zoom saja seperti biasa, dan nanti malam kita jam 6, habis itu kita perjamuan ya. Ya perjamuan kasih lah maksudnya. Ya jadi yang cepat pulang kerjanya atau sudah nggak kerja sekarang, boleh nanti agak cepat datang di sini ya, supaya ya kita boleh bersama-sama. Karena yang Tuhan sedang bangun di antara kita adalah benar-benar kita satu keluarga. Jadi bukan masalah makan-makannya gitu. Oh, kemarin baru makan, sekarang makan lagi. Bukan itu ya. Ini benar-benar ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita gitu. Tuhan sedang bergirang hari-hari ini. Ya. Di sorga itu bersuka cita, saudara. Jadi apapun kehancuran yang sedang kita lihat itu, kita itu telah dirampas di tahtanya Tuhan. Itu harus menguasai pikiran kita. Jadi bagaimana kehidupan di sorga? Itu harus dibiasakan. Sorga itu kan saling memberi gitu. Di sorga nggak ada orang pelit. Di sorga nggak bisa masuk orang pelit. Di sorga itu orang yang murah hati. Gitu. Orang yang di sorga itu nggak ada orang yang marah-marah gitu. Nggak ada di situ. Nah, jadi ketika kita ada, itulah suasana nanti. Kehidupan masa depan. Saling berbagi gitu. Saling mengajak ke rumahnya, ayo singgah di rumahku, ayo kita minum teh apa gitu. Itu naturalnya sorga seperti itu. Ya, itulah kehidupan yang baru. Kalau di dunia itu saling ngambil. Kita ini sebagai satu keluarga. Ya, satu keluarga, anak-anak di sini sudah berapa hari ya. Wah,
Kemarin saya jemput Jelita. Wow. Puji Tuhan, saudara, kita boleh bersuka cita bersama-sama ya hari ini ya. Jadi ingat ya, bukan masalah makan-makannya gitu ya, tapi disitulah kita terbangun gitu. Kehidupan yang sangat berbeda. Jadi sorga itu nyata sekali. Nanti saudara akan begitu nanti membaca apa itu kerajaan 1000 tahun gitu, itu seperti tercerahkan. Oh nanti gini ya. Nah, kira-kira gitu nanti. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang ya benar-benar ya menghargai orang, saling mengasihi gitu ya, saling menerima gitu ya. Di situ saudara tercipta. Jadi makanya ada kerajaan 1000 tahun sebelum memasuki Yerusalem baru gitu. Ya, baik. Puji Tuhan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Engkau sudah menolong kami semua. Damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.